Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Dan senang sekali hari ini saya Sri Agustina kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara kesayangan kita tentunya Hidup Sehat. Karena sehat itu indah dan menyenangkan. Nah pemirsa, berbicara tentang perkembangan teknologi saat ini yang serba cepat, terus juga informasi yang kita dapat sehari-hari terus bertambah dan lagi-lagi juga semakin cepat, pekerjaan yang selalu menumpuk dan juga mungkin hubungan atau sosial kita yang kadang merenggang satu sama lain, apakah berdampak kepada kesehatan fisik dan mental kita. Kalau berbicara tentang hal itu mungkin tanpa kita sadari ketika kita beranggapan bahwa kita produktif sehari-harinya, apakah itu benar-benar baik untuk kesehatan fisik dan mental kita. Nah kalau membicarakan tentang mental, pasti pemirsa sudah bisa menebak kira-kira narasumber kita hari ini berkaitan dengan apa. Ya, tentunya kita akan berhubungan dengan psikologi pastinya. Dan sekarang di studio kita sudah hadir seorang psikolog. Beliau merupakan salah satu anggota HIMSI Provinsi Kalimantan Selatan. Kita sambut Mbak Nira Samuela Saputri, MPsi Psikolog. Selamat sore Mbak Nira. Selamat sore. Iya. Ini dari HIMSI ya Mbak ya? Iya, betul dari HIMSI. Oke, belum. Provinsi Kalsel. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema kita hari ini, boleh dijelasin dulu nggak nih buat pemirsa di rumah HIMSI itu apa dan hadirnya di Kalsel ini gunanya untuk apa? Oke, baik. HIMSI itu sendiri sebenarnya kita punya HIMSI pusat, lalu ada juga HIMSI wilayah. HIMSI wilayah ini salah satunya adalah di Kalimantan Selatan. HIMSI ini sebuah organisasi atau himpunan di mana anggota-anggotanya berisi dari sarjana-sarjana psikologi, ilmuwan-ilmuwan psikologi, maupun dari psikolog-psikolog yang ada di Kalimantan Selatan. Bukan cuma di Banjarmasin, tapi memang di seluruh Kalimantan Selatan ini sendiri gitu. Gunanya apa? Kita itu di HIMSI sendiri itu sering berbagi pengalaman, berbagi bagaimana caranya kita menangani seorang klien, kita diskusi tentang kasus-kasus. Di sisi lain kita juga akan membantu masyarakat. Kita membuka konseling gratis. Saat ini juga HIMSI Kalsel juga sedang membuka layanan konseling gratis bagi siapapun yang membutuhkan dengan syarat domisili di Kalimantan Selatan. Oke, kalau boleh tahu tempatnya HIMSI sendiri di mana nih Mbak? Oke, untuk alamatnya ya. Oke. Untuk kantor pusatnya itu ada di Gedung Sekretariat Psikologi, itu ada di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru. Oke, jadi kalau misalkan mau konsultasi gratis atau mungkin merasa saya ini kayaknya cocok nih mau ngambil jurusan psikolog, boleh mau konsultasi langsung ke HIMSI ya Mbak ya. Betul. Sangat welcome dan very welcome banget tentunya. Nah, dan tema yang akan kita bahas hari ini mengenai tetap tenang di era serba cepat. Nah, kalau berbicara tentang era serba cepat, pasti ini istilahnya segala macam hal di era teknologi saat ini itu kan sangat berkembang ya pemirsa. Sekarang kalau dulu kita mau makan, istilahnya kalau mau makan aja pesan makanan harus pergi dulu, harus datang ke sana langsung. Nah sekarang tinggal lewat handphone atau gawai saja makanan bisa langsung datang ke depan rumah. Atau mungkin belanja-belanja peralatan rumah tangga atau belanja-belanja peralatan perlengkapan pribadi kita, itu semuanya sudah bisa kita akses melalui ponsel atau gawai kita. Nah berbicara tentang era serba cepat sendiri nih Mbak Nira, boleh dijelasin nggak era serba cepat yang akan kita bahas di segmen kali ini seperti apa sih? Apakah memang waktunya yang cepat atau mungkin karena memang perkembangan teknologi yang seperti saya jelaskan tadi benar-benar sekarang itu semuanya ada dalam genggaman seperti itu? Oke. Era serba cepat itu sendiri adalah era di mana segala sesuatu, hampir semuanya, entah itu teknologi, lingkungan, itu berubah dengan cepat. Di mana lingkungan ini akhirnya tidak hanya berubah dengan cepat, tapi juga penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan masalah-masalah yang lebih kompleks lagi dari waktu ke waktunya. Betul. Dan yang lebih penting lagi adalah biasanya kita itu bisa memprediksi kira-kira ke depannya ini akan terjadi hal-hal seperti apa. Tapi untuk masa sekarang itu kita jadi sulit nih untuk memprediksi kira-kira ke depannya tuh akan seperti apa. Karena dengan seiringnya waktu, teknologi yang berkembang itu semakin cepat. Disinilah tantangan kita sebagai seorang individu, baik dalam lingkungan sosial, dalam lingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan pendidikan sekalipun. Itu kita harus bisa saling bersinergi, kita harus menyadari bahwa pentingnya untuk mengelola emosi agar kita dapat
beradaptasi dengan segala era yang serba cepat ini. Oke, jadi seperti itu ya. Istilahnya segala macam hal saat ini itu tuh out of the box kadang ya Mbak ya. Kadang ibaratnya kok sekarang udah tiba-tiba kayak gini aja gitu kan. Semalam sekarang udah kayak gini dan beda banget sama zaman dulu gitu kan. Nah, selanjutnya mengapa banyak orang merasa lebih mudah stres dibandingkan beberapa tahun lalu? Nah, mungkin karena yang Mbak Mira jelasin tadi, sekarang kan di era serba cepat, padahal istilahnya teknologi makin canggih, perkembangan dan segala macamnya sekarang udah dinamis dan selalu berinovasi segala macam gitu ya. Tapi kenapa sekarang orang-orang tuh malah lebih banyak yang stres ketimbang zaman dulu gitu? Oke. Era serba cepat itu identik dengan ketidakpastian. Sedangkan kita sebagai individu pasti lebih suka sama sesuatu yang pasti dong. Iya benar, cewek tuh nggak suka ya kalau digantung-gantung. Iya, betul, itu jadi curcol ya. Bener. Kita tuh tidak suka yang namanya ketidakpastian. Tapi dengan era saat ini, dengan ketidakpastiannya, sumber-sumber stres itu menjadi semakin banyak. Kalau dulu kita mendapat informasi itu cuma dari berita yang kita lihat dari tayangan televisi, kita lihat channel-channel berita, atau kita cuma baca koran. Tapi sekarang dengan ada handphone di genggaman kita, kita itu lebih mudah untuk mengakses informasi-informasi itu, baik secara positif maupun secara negatif. Nah, disinilah kadang yang kita itu luput pengawasannya. Kita tuh lupa, kita tuh nggak sadar kalau informasi yang semakin banyak itu malah membuat kita semakin stres. Informasi negatif itu malah membuat kita semakin cemas, semakin khawatir seperti itu. Apalagi dengan berita-berita yang ada saat ini, banyak kerusuhan, kalau dulu ada yang berita-berita pandemi, terus ada juga kasus kekerasan yang baru-baru ini terjadi. Itu membuat kita semakin khawatir dan malah parno gitu. Iya, jadi overthinking ya. Iya, betul. Kita akhirnya overthinking. Dan itu akhirnya membuat kita stres berkepanjangan. Seperti itu. Oke, jadi boleh dikatakan karena aksesibilitas yang sangat mudah, mobilitas kita yang mungkin sekarang sudah dalam genggaman tersebut membuat kadang penyaringan informasi itu yang kadang sulit dilakukan ya Mbak ya. Baik itu untuk penyaringan informasi yang negatif pastinya, terus juga kadang kita menanggapi hal-hal yang positif ini tidak serta-merta dengan grateful atau rasa bersyukur yang mendalam dari dalam diri. Misalkan rasa bersyukur sudah bisa bernapas hari ini, bisa makan hari ini, dan kadang itu yang saat ini sudah mulai berkurang. Kalau saya pribadi juga kayak ngerasanya sekarang itu kayak lebih dikejar waktu karena mungkin memang era serba cepat ya. Jadi kadang kita untuk meratapi segala macam keindahan kehidupan, kenyamanan dalam kita berteman, terus juga kadang mungkin rasa syukur kita terhadap suatu hal itu mungkin yang kadang dirasa kurang untuk saat ini. Ya mungkin karena memang efek dari era serba cepat tadi berarti. Iya, betul. Semakin lama dengan era ini, tuntutan kita juga semakin banyak. Betul. Tuntutan dari dunia pekerjaan, apalagi semenjak COVID, kita kan semakin beradaptasi ya. Kita udah bisa bekerja di mana aja. Jadi kayak nggak ada batas antara dunia kita dan dunia pekerjaan. Selain itu juga tuntutan dari lingkungan keluarga. Ada juga tuntutan dari lingkungan sosial. Betul. Untuk kita lihat nih tayangan-tayangan story teman-teman misalnya di Instagram. Kita lihat, oh mereka lagi jalan-jalan di sini nih, ke luar negeri dan sebagainya. Secara tidak sadar tiba-tiba kita merasa iri. Betul. Atau kita merasa membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu yang sering sekali kita tidak menyadari itu. Dan akhirnya kita kepikiran nih sebelum tidur malah, kok orang itu enak ya hidupnya. Kok orang itu kerasanya tuh aman-aman aja ya di situasi saat ini gitu. Itu padahal pertama lagi naik ya. Iya, padahal pertama lagi naik ya. Semuanya serba susah sebenarnya. Tapi kita kita lihat citra orang itu di Instagram, padahal kan kita sering kasih makan Instagram ya, kita foto-foto yang estetik karena kan nggak mungkin kita lihat yang jelek-jelek ya kalau di Instagram gitu. Tapi kadang kita nggak sadar tentang hal itu dan akhirnya kita stres. Oke, baik. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap ketenangan seseorang? Itu ada tidak Mbak pengaruhnya? Oke, sangat ada. Sekarang itu dengan gadget banyak sekali aplikasi di gadget kita. Semuanya itu punya notifikasi. Betul. Dan kadang ada beberapa notifikasi itu yang nggak kita matikan gitu. Karena kan kita bisa milih ya notifikasi mana yang mau dimunculin, mana yang enggak. Benar. Nah, notifikasi ini ketika kita sudah lihat, tiba-tiba kita tuh merasa ini harus kita balas dengan secepat. Kita harus segera mungkin untuk membalas dan lain sebagainya. Kita nggak punya kontrol untuk itu. Seringkali kita nggak punya kontrol untuk itu.
dengan notifikasi-notifikasi yang masuk, akhirnya kita membuat otak kita, tubuh kita, pikiran kita untuk terus bekerja tanpa memberikan jeda untuk kita istirahat, untuk kita tenang dulu nih sebelum kita merespon segala sesuatu. Gitu. Jadi memang dari perkembangan teknologi ini sangat erat hubungannya dengan kesehatan mental kita sendiri ya, Mbak. Betul. Makanya istilahnya ada sekarang detox, digital detox ya. Iya. Oke, itu mungkin juga salah satu upaya untuk bisa memberikan ketenangan. Seperti kata Mbak Nira tadi, notifikasi salah satunya, misalnya contoh kecilnya gitu ya. Kadang notifikasi di salah satu aplikasi yang tadinya kita lagi ngobrol asik gitu kan sama teman, lagi membangun hubungan sosial yang baik sama teman-teman, tiba-tiba ada notifikasi, langsung sibuk sama gawainya. Aku balas chat dulu ya gitu, sampai lupa gitu bahwa lagi ngobrol sama seseorang. Berarti memang sangat berpengaruh sekali berarti ya Mbak ya. Betul. Dengan adanya notifikasi itu juga akhirnya kita kabur nih antara kita beneran sibuk atau enggak. Karena kita tuh berpikir kalau segala hal yang kita lakukan ini dalam kondisi sibuk, padahal sebenarnya enggak. Nah, tapi sebenarnya apakah kesibukan atau istilahnya apalah istilah orang Banjar tuh, ada kegawian istilahnya kayak gitu kan Mbak. Apakah tingkat pekerjaan yang sangat banyak itu menunjukkan bahwa produktivitasnya itu bagus atau bagaimana? Oke, sebenarnya kesibukan dan produktivitas ini adalah dua hal yang berbeda. Baik. Ini kalau terkait dengan kesibukan, itu adalah sebuah aktivitas di mana kita itu selalu beraktivitas tanpa henti. Jadwal padat, misalnya kita ada pertemuan di mana-mana itu langsung dalam satu hari yang sama. Dan kadang kita tidak bisa membedakan apakah aktivitas itu penting dan tidak penting. Ya, betul. Apakah memiliki makna atau tidak. Apakah itu berkualitas atau tidak, memiliki hasil atau tidak. Ya, outputnya kita harus tahu juga gitu ya. Iya, betul, outputnya. Lalu kalau produktivitas, itu sesuatu hal yang menghasilkan dan itu berkualitas. Selain berkualitas, dia juga kita bekerja secara efektif. Kalau sibuk seringkali kita juga seperti multitasking ya. Kita udah banyak kegiatan, sangat padat gitu. Kita akhirnya nggak fokus sama satu kegiatan aja. Kita kebiasaan untuk multitasking. Bagaimana caranya kita cepat untuk menyelesaikan pekerjaan itu, tapi kita tidak menghiraukan bagaimana hasil dari kualitas pekerjaan itu sendiri. Kita lupa akan hal itu. Oke, jadi dibedakan ya, tolong pemirsa, antara kesibukan dan juga produktivitas. Iya, betul. Kadang kan orang misalnya pikir, aduh aku lagi produktif nih, jangan diganggu gitu kan. Padahal dia cuma ngelakuin hal-hal yang lazim dia lakukan tanpa memberikan output yang signifikan atau output yang produktif seperti itu. Betul sekali. Baik, dan tentunya masih banyak lagi yang akan kita bahas mengenai tema kita hari ini, tetap tenang di era serba cepat, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan tema kita hari ini, tetap tenang di era serba cepat. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian era serba cepat itu sendiri dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan psikis seseorang. Ternyata sangat berpengaruh sekali ya Mbak ya. Apalagi kalau misalkan orang itu yang istilahnya memang sangat sibuk, dalam artian memang orangnya dengan jadwal padat, terus juga tingkat produktivitasnya memang sangat tinggi. Kalau memang tidak bisa mengontrol antara kesibukan yang memang mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang prioritas, mana yang bisa diatur ulang kembali, itu kadang bisa mengakibatkan kelelahan yang berlebih gitu. Atau mungkin dalam psikis sendiri, kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol mana informasi yang harus disaring, mana informasi-informasi negatif yang mungkin hanya kita ambil pelajarannya tanpa harus berpikiran lebih dalam lagi, sehingga kita terhindar dari perasaan cemas yang berlebih, itu juga memang harus banyak sekali dapat perhatian dari semua orang seperti itu ya Mbak ya. Nah sekarang mengenai tema kita hari ini, tetap tenang di era serba cepat. Nah sekarang apakah rasa tenang atau mungkin cara seseorang mengontrol agar tetap tenang itu sangat penting di era seperti ini, Dok? Dok dan Mbak, ya ampun selalu aura-auranya tuh kayak dokter banget gitu ya. Terima kasih, panggil Mbak aja karena bukan dokter. Oke, baik. Sangat penting ya untuk kita bisa bersikap tenang terhadap pengalaman-pengalaman, situasi-situasi sekarang yang serba cepat ini. Betul. Dimana ketenangan itu sendiri sebenarnya kita tuh memberi jeda.
antara satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Kita memberi jeda bareng 2 menit, 3 menit gitu. Kita menarik nafas, kita memahami emosi yang sedang kita alami sekarang. Kita bisa mengetahui nih, kira-kira dengan emosi ini respon seperti apa yang harus saya lakukan gitu, saya harus berikan ke lingkungan. Dengan ketenangan ini juga akhirnya membantu kita untuk kita bersikap lebih bijak. Bijak dalam artian bagaimana kita merespon situasi yang ada saat ini, itu tidak dengan berlebihan. Terutama ketika kalau emosi kita itu sedang memuncak, entah emosi bahagia atau emosi sedih ataupun marah. Biasanya ketika kita emosi kita itu memuncak dan kita mengambil sebuah keputusan, itu biasanya kita tidak mengambil keputusan dengan bijak. Karena kebawa emosi ya. Iya, karena kita udah kebawa emosi, udah kebawa euforianya lah. Entah itu akan menjadi suatu keputusan yang buruk ataupun keputusan yang baik lah, tapi mungkin lebih banyak buruknya ya ketimbang baiknya ketika kita membuat sebuah keputusan itu di saat yang terlalu dengan emosi yang terlalu berlebihan seperti itu. Nah, dengan ketenangan ini juga akhirnya membuat kita memberi jeda kepada setiap proses kehidupan. Kayak era serba cepat ini kan sebenarnya kita berlari ya. Berlari lama-lama kita lelah. Kita butuh untuk recharge energi lagi, mengembalikan energi kita, memulihkan energi kita. Disitulah pentingnya kita memberikan rasa tenang kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Jadi memang harus bisa agar memposisikan diri itu untuk tetap tenang berarti ya? Betul, harus bisa. Oke, nah sekarang cara agar kita bisa bersikap tenang, mengontrol emosi, misalkan dalam artian ujar orang Banjar tepadasak, udah dapat tekanan kiri, kanan, atas, bawah, belakang. Nah, bagaimana agar kita tetap calm down, tetap tenang? Apakah memang harus apa sih yang meditasi seperti itu atau bagaimana sih, Mbak? Oke. Untuk bersikap tenang ini sebenarnya kita nggak perlu kegiatan yang berat-berat ya. Nggak perlu juga kita nunggu liburan, masa libur kita terbang ke luar negeri, terbang ke luar kota, seperti itu. Kita bisa, di saat kita duduk seperti ini, kita ngasih jeda untuk diri kita atur pernafasan. Kita letakkan segala gadget, kita lupakan segala hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita fokus dengan diri kita sendiri. Oke, boleh kita praktekkan? Boleh. Tapi berapa menit sih biasanya, Mbak? Tergantung sih, ketika karena kan sebenarnya pernafasan itu merilekskan syaraf-syaraf yang ada di badan kita ya. Jadi ketika kita sudah merasa cukup dan kita sudah merasa rileks, udah cukup aja pernapasannya. Jadi kita tuh cuman menarik nafas pelan-pelan, hitung 3-4 detik, ditahan, terus hembuskan pelan-pelan, lebih panjang lagi daripada waktu kita menarik nafas dan menahan nafas itu sendiri, seperti itu. Oke, boleh nggak dipraktekin Mbak secara lebih spesifik lagi gitu, biar mungkin kan ketika dia tanggal-tanggal tua ya Mbak, jadi kan biasanya bawahnya tuh emosi terus. Iya. Kadang kalau misalkan papahnya cuma minta masakin kangkung goreng aja gitu, apa sih marah-marah? Padahal kita tuh padahal dia cuma minta masakin ini doang gitu. Iya. Bisa nggak dipraktekin secara singkat bagaimana cara yang baik untuk digunakan? Oke, boleh teman-teman yang ada di rumah, kita bisa relax dulu, kita letakkan gadget. Oke, Kita duduk tenang, kita ngambil posisi. Oke, kayaknya saya yang lebih semangat ya. Oke, jika sudah, teman-teman bisa tutup matanya. Tutup mata ini tujuannya agar kita menghilangkan pikiran-pikiran yang ada di luar. Jadi kita nggak gampang ke distract sama hal-hal yang kita lihat di sekitar kita. Kita tutup mata. Jika sudah tutup mata, silakan untuk menarik nafas pelan-pelan. Hitungan 1, 2, 3, tahan. Oke, hembuskan pelan-pelan lagi dari mulut. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lagi tarik nafasnya pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk Mbak Tina sendiri apakah sudah merasa lebih rileks? Iya ya, kayak ringan kayak gitu Mbak. Beneran ya, ini baru nyoba saat ini dan ternyata memang berpengaruh itu. Padahal cuma baru 2 kali gerakan ya, dan gerakan cuma kayak gini doang. Ternyata memang agak rileks, ringan, dan segala macam hal itu kayak bebas. Iya, betul. Apalagi
kalau sekarang kan kita ngetren juga meditasi, yoga dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya juga nggak lepas dari bagaimana teknik kita mengatur pernapasan. Jadi pernapasan itu sendiri memang benar-benar cara untuk merilekskan sistem-sistem syaraf yang ada di tubuh kita. Misalnya pun kita lagi tegang nih, biasanya kalau kita lagi stres, lagi cemas, biasanya bahu kita tuh terusnya tegang banget, sakit, berat, sakit, pegel di bagian sini ya. Iya. Nah kalau sudah merasa seperti itu, kita bisa melakukan gerakan sederhana. Kita angkat bahunya ke arah telinga, tahan 3 detik, lalu turunkan pelan-pelan. Kayak gitu lagi, angkat 3 detik, terus turun pelan-pelan. Sampai kita merasa bahu kita itu plong. Jadi kakunya itu hilang, kaku dari otot di pundak itu hilang. Oke, jadi seperti itu ya, yang padahal sangat sederhana, bisa dipraktekkan di rumah ataupun di kantor ataupun lagi berada di mana, tapi tinggal kemauannya. Iya betul, kemauan itu yang susah sebenarnya, karena kita kemauan ini kan memang dari diri kita sendiri ya, bukan paksaan dari orang lain gitu. Jadi benar-benar kita yang harus menyadari bahwa kita membutuhkan hal ini. Kita butuh untuk merasa tenang. Karena ketika kita tidak merasa tenang, yang rugi itu diri kita sendiri juga. Betul banget. Gitu. Nah, sekarang apa dampak gaya hidup seseorang yang serba cepat itu terhadap kesehatan mentalnya sendiri? Ada tidak, Mbak? Oke, dampak dari era serba cepat ini yang pertama karena kita jadinya overstimulate ya gitu ya. Dengan notifikasi yang banyak, tuntutan pekerjaan juga semakin banyak, tuntutan dari dunia sekolah, tuntutan dari lingkungan keluarga, tuntutan ekonomi itu juga semakin banyak. Itu membuat kita jadi kelelahan secara mental. Kelelahan secara mental ini juga bisa akhirnya memantik hal-hal kecil itu menjadi lebih besar. Jadi kayak udah ada api kecil nih di depan kita, disiram lagi pakai bensin. Jadi semakin besar. Jadi kita tuh mudah merasa marah, mudah tiba-tiba merasa sedih. Padahal kadang kita itu juga nggak ngerti ini kenapa sebenarnya. Lalu kita juga kadang tidak menyadari bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak bijak. Kadang hal-hal seperti itu juga yang dipengaruhi oleh kelelahan secara mental. Lalu juga kita sulit untuk fokus terhadap tugas pekerjaan yang kita lakukan. Kita terbiasa untuk multitasking. Padahal multitasking itu sendiri membuat kita kelelahan secara mental. Kelelahan itu terjadi karena kita berusaha dengan keras untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu waktu, sedangkan pekerjaan itu cukup banyak. Betul, si ibu rumah tangga nih, masak sambil nyuci piring sambil nyuci baju. Betul. Multitasking ya. Iya, multitasking. Malah cara itu tidak efektif. Kadang kita malah lupa lagi masak nih, sambil nyuci piring misalnya, tapi lupa kalau ada cucian di belakang, cucian baju di belakang, akhirnya terlupakan. Kadang juga lagi masak, tiba-tiba udah gosong. Jadinya atau masukin garam, tiba-tiba udah masukin apa belum ya, gitu, tiba-tiba asin gitu kan. Betul, tiba-tiba kita udah lupa aja apa yang kita kerjakan. Jadinya kan kayak seolah-olah kayak percuma hal yang kita kerjakan itu. Itu juga akhirnya membuat kita kelelahan secara mental. Di akhir hari pun kayak kita mau tidur, karena kita sudah terbiasa multitasking, akhirnya kita bertanya, kesalahan-kesalahan hal yang kita kerjakan hari ini, itu salahku gitu. Jadi menyalahkan diri sendiri gitu ya. Akhirnya seperti itu. Karena kita tidak merasa puas dengan hasil yang sudah kita lakukan. Padahal semua itu terjadi karena kita sudah kelelahan secara mental. Oke, baik. Nah, jadi bukan berarti multitasking itu dalam artian, kan biasanya orang bangga kan, aku wanita karir, tapi aku juga bisa ngerjain pekerjaan rumah, aku ngurus anak, terus aku juga ngurus semuanya sendiri, pekerjaan di kantor juga aku urus sendiri. Memang terlihat super wow gitu ya Mbak, tapi ternyata di balik itu ada jiwa yang lelah seperti itu. Dan itu biasanya berdampak mungkin awal mula atau awal-awalnya mungkin kayak biasa aja, tapi lama-kelamaan itu kayak bom yang siap meledak gitu. Iya, jadinya bom waktu ya. Lama-lama kita nggak tahu kapan itu akan meledak. Karena kalau misalnya bom biasa kayak kita lihat ada waktunya nih, dalam menit kesekian, detik kesekian, bom itu akan meledak. Tapi kalau diri kita
kita tuh nggak tahu, malah kadang kita tuh nggak ngerti kalau diri kita tuh sedang lelah secara mental. Betul, oke. Jadi kalau misalkan ada masalah, alangkah baiknya jika kita utarakan masalah tersebut. Siapa tahu teman punya solusi. Kalau memang teman tidak bisa ngasih solusi, nggak apa-apa kita datang kepada ahli gitu ya. Dan Betul. hal ini bukan dianggap yang tabu. Biasanya kan orang pada males datang ke para profesional tuh karena dipikirnya nanti ya konotasinya negatif seperti Iya, itu ya Mbak ya. betul. Padahal tidak seperti Padahal itu. tidak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali lagi membahas tema kita hari ini. Tetap tenang di era serba cepat. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Tadi kita sudah membahas mengenai dampak gaya hidup serba cepat terhadap kesehatan mental. Ternyata sangat berdampak sekali dan tentunya kita sebagai seseorang yang ingin terus menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita harus aware terhadap yang namanya fokus. Terus kita juga harus bisa untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur, pribadi yang selalu tenang agar nantinya ketika ada masalah kita tuh bisa mengovercome semua problem kita itu dengan bijak seperti itu ya Mbak Mira ya. Nah sekarang selanjutnya apa saja tanda seseorang mulai mengalami kelelahan mental atau burnout? Tadi kita sudah membahas ya di segmen sebelumnya tentang seseorang itu bisa nggak sih mengalami kelelahan mental? Ternyata memang sangat bisa sekali apalagi orang yang mengerjakan multitasking. Nah sekarang tanda-tandanya ada tidak ciri-cirinya? Aduh jangan-jangan saya yang termasuk orang yang burnout gitu ya. Oke. Untuk tanda-tanda dari ciri-ciri orang dari kelelahan secara mental ini sebenarnya sederhana, tapi kadang kita luput dari penglihatan kita padahal ini ciri-ciri dari kita sudah kelelahan mental. Misalnya pertama, kita susah untuk fokus. Biasanya ketika kita mengerjakan sesuatu kita bisa fokus nih dengan satu hal itu. Tapi semakin lama barang cuma 10 menit kita mengerjakan pekerjaan itu, tiba-tiba kita sudah terdistraksi dengan kegiatan lain. Entah ada tamu, entah ada apa, kita tiba-tiba berubah fokusnya. Kita melupakan. Nah itu juga, kita melupakan pekerjaan kita. Itu juga salah satu tanda bahwa kita kelelahan secara mental. Bukan cuma kehilangan fokus, tapi lupa dengan apa yang kita kerjakan. Lalu juga, kita kehilangan minat. Biasanya, iya, kita biasanya senang nih mendengar musik. Tiba-tiba kita udah nggak senang lagi dengar musik. Kita biasanya suka nongkrong, tiba-tiba udah nggak suka nongkrong lagi. Iya, itu benar-benar banget ada yang ngalamin kayak gitu yang awalnya orangnya ekstrovert tiba-tiba jadi introvert gitu. Itu memang kelelahan mental berarti ya? Iya, biasanya itu kelelahan mental. Nah yang sering kita luput dari penglihatan juga, kita tiba-tiba menarik diri dari lingkungan. Kadang itu kita tidak sadar untuk tiba-tiba menarik diri. Biasanya kita suka nih berkomunikasi dengan orang lain, kita nongkrong, tiba-tiba kita tuh udah nggak nongkrong lagi, bukan karena kita hemat ya, karena beda betul, kan, karena beda kita ya. hemat ya, kita hemat atau kita menarik diri. Nah, ketika kita menarik diri karena kita kelelahan secara mental, kita memutus komunikasi dengan dunia luar, dengan komunikasi secara langsung maupun komunikasi via media sosial, karena kan media sosial juga sebenarnya membantu kita ya untuk berkomunikasi dengan dunia luar dengan lebih cepat dan tidak perlu tatap muka. Tapi ketika kita sudah kelelahan secara mental, kita membatasi hal-hal itu. Kita tidak mau tahu tentang kehidupan-kehidupan yang ada di luar sana. Oke, baik. Nah, jadi pemirsa kalau misalkan sudah mengalami tanda-tanda yang sudah disebutkan Mbak Nira, hati-hati ya. Itu salah satu bentuk warning nih dari tubuh kita. Barangkali kita sudah mengalami yang namanya burnout atau kelelahan mental. Baik, sekarang di segmen ketiga ini kita akan memasuki mitos dan fakta. Jadi nanti akan ada satu buah statement yang akan muncul di layar kaca. Nanti silahkan ya Mbak Nira jawab ini merupakan mitos atau fakta beserta alasannya gitu ya Mbak ya. Baik, langsung saja kita masuk ke mitos fakta yang pertama. Orang yang selalu sibuk pasti lebih sukses. Ini mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya. Iya. Oke. Baik lagi, karena tadi itu kan sibuk dan produktif itu hal yang berbeda. Beda. Orang yang produktif itu kemungkinan lebih sukses daripada orang yang sibuk. Karena apa? Karena sibuk itu tadi tuh belum tentu kita menghasilkan sesuatu hal yang berkualitas. Betul. Sedangkan sukses itu pasti kita menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Kualitas. Jadi seperti kata Mbak Tina tadi, tolong dibedakan.
Jadi kada usah diolah sibuk-sibuk lah, kayak disibuk-sibukin atau disibuk-sibukan gitu, jangan ya. Jangan kisah sibuk di jero. Nah, betul. Baik, selanjutnya kita beralih ke mitos fakta yang kedua. Stres berkepanjangan bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Oke, ini fakta. Fakta ya. Jadi stres itu memang bisa berdampak secara fisik maupun mental. Jadi tubuh dan pikiran kita itu adalah satu kesatuan yang sama. Ketika mental kita itu sedang down, otomatis secara fisik pun daya tahan tubuh kita akan menurun. Baik. Misalnya kalau kita lagi cemas, kita cemas itu biasanya tiba-tiba bisa sakit kepala, Betul. bisa tiba-tiba darah tinggi nih, bisa juga tiba-tiba batuk pilek. Jangan-jangan itu bisa terjadi. Nah, hal ini disebabkan juga karena sebenarnya tubuh itu butuh yang namanya istirahat, yang tenang tadi. Ketika kita memberikan jeda, kita memberikan juga kesempatan untuk mental dan tubuh kita itu memulihkan dirinya. Betul. Jadi ketika kita punya energi yang banyak, kita dalam keadaan stres, energi itu malah perginya ke fokus untuk bertahan hidup, fokus untuk mode survival. Tapi tidak menyisakan energi untuk memulihkan diri. Makanya kalau kita lagi batuk, lagi pilek, obat itu kan biasanya bikin efek ngantuk tidur, karena itulah momen ketika tubuh itu istirahat, memulihkan dirinya secara otomatis. Baik, nah itu sudah terjawab, berarti fakta tadi ya Mbak. Ya. Fakta. Dan kita beralih ke mitos fakta yang ketiga. Bermain media sosial terus-menerus dapat menghilangkan stres. Ini mitos loh. Waduh, ini mitos ya. Mitos ya, malah kebanyakan kalau misalkan terlalu banyak main medsos, ntar malah overthinking tadi. Betul, malah kita overthinking. Karena media sosial ini sebenarnya baik ya, tapi kadang kita lupa untuk mengontrol kapan waktunya kita main gadget, kapan kita waktunya istirahat. Jadi malah bermain media sosial secara terus-menerus itu malah menimbulkan stres, bukan malah menghilangkan stres. Jadi ini adalah mitos. Jadi tolong dibatasi ya main medsosnya ya. Dan kita beralih ke mitos fakta yang keempat. Istirahat selalu diperlukan untuk memulihkan energi. Oke, ini fakta betul sekali, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, memang istirahat ini adalah waktu bagi diri kita, bagi tubuh kita, bagi pikiran kita untuk memulihkan dirinya. Betul. Jadi kalau misalnya kita udah capek nih bekerja, tapi kita tetap forsir tenaga kita itu untuk bekerja, kita paksa tenaga kita itu untuk bekerja, malah yang ada pekerjaan kita tuh akan kacau. Kita jadi lebih susah fokus dan lain sebagainya. Jadi memang istirahat ini sangat penting sekali. Jadi jangan lupa untuk istirahat dan tetaplah tidur di saat jam malam, karena sering itu orang kembali ngerasa, kembali. Malam nggak tidur, ntar malah di kantor yang ngantuk malah kantor yang ngantuk. Padahal seharusnya di kantor kita lebih produktif lagi, seperti itu. Baik, jadi ini jawabannya fakta. Dan kita beralih ke mitos fakta yang kelima. Orang yang tenang berarti tidak memiliki masalah. Wah, seperti apa? Ini mitos atau fakta? Mitos, karena orang yang tenang itu bukan orang yang tidak memiliki masalah. Betul. Bukan orang yang tidak pernah cemas, bukan orang yang tidak pernah merasakan emosi-emosi negatif. Tapi tenang ini adalah kemampuan kita. Betul. Kadang kita itu merasa bahwa orang yang tenang ini karena memang kepribadian dia seperti itu, memang sudah bawaan dari lahir. Tapi sebenarnya tenang ini adalah sebuah kemampuan yang bisa kita latih. Oh, bisa dilatih. Iya. Baik. Dari waktu ke waktu, dari hal-hal sederhana. Karena tenang ini kan sebenarnya bagaimana cara kita memahami emosi, bagaimana kita mengelola emosi itu, dan bagaimana kita bisa merespon emosi yang muncul. Seperti itu. Pengelolaan emosinya bagus berarti ya? Iya, pengelolaan emosinya bagus, dan itu adalah sebuah kemampuan. Jadi bukan kepribadian yang sudah dari lahir gitu udah ada, tapi ini bisa kita latih. Dengan banyaknya pengalaman, dengan mungkin banyaknya hal-hal yang sudah terjadi di dalam hidupnya, dan itu biasanya yang bisa membentuk pribadi seseorang untuk menjadi tenang gitu ya Mbak Nira. Betul. Ya. Oke, baik, dan selanjutnya kita beralih ke mitos fakta yang keenam. Tidak ada minuman yang dapat menggantikan fungsi tidur. Nah, biasanya ada nggak sih minuman yang bisa gantiin fungsi tidur? Ada ya, merek-merek tertentu gitu. Oke. Ini mitos, tapi mungkin bukan menggantikan fungsi tidur ya, tapi membuat kita lebih
on, lebih bersemangat, energinya jadi lebih keluar gitu. Ini minuman-minuman seperti ini mungkin yang dimaksud di sini. Nah, sebenarnya minuman-minuman itu tuh bukan menggantikan, tapi biasanya minuman-minuman energi itu apa ya istilahnya, kayak mempending lah, menunda. Oh, baik-baik. Menunda waktu kita untuk istirahat, menunda waktu kita untuk tidur. Ketika fungsi dari manfaat dari minuman itu tuh menurun, kita juga merasa lelah. Tapi kadang ini juga butuh kontrol diri ya yang bagus, dimana ketika kita sudah merasa lelah lagi, jangan minum lagi. Oke, jangan keterusan atau mungkin jangan ketergantungan keterusan dengan minuman energi ini berarti. Betul, ya. karena ini tuh merusak fisik juga kan. Sudah kita lelah secara fisik, kita lelah juga secara mental karena kita tidak memberikan waktu untuk tubuh dan pikiran kita itu untuk memulihkan diri. Betul. Tapi memang orang yang kurang tidur ini pasti bawaannya tuh kurang fokus nggak sih, Mbak? Iya, Biasanya betul. orang seperti itu kayak kelingan gitu ya. Kadang kalau jiwanya di mana, raganya di mana gitu ya Iya, kan? betul. Malah kita jadi susah fokus ya. Terus kita mudah merasa marah. Kadang kan orang yang kurang tidur tuh jadi lebih mudah tersinggung. Iya, betul. Tiba-tiba ngamuk aja kan. Padahal kita kayaknya ngerasa kita nggak ngapa-ngapain deh, tapi kok dia ngamuk ya gitu. Padahal bercandainnya juga biasa-biasa aja Iya, gitu ya. Oke, baik. Jadi ini jawabannya mitos ya. Dan selanjutnya kita beralih ke mitos fakta yang terakhir. Multitasking membuat pekerjaan selesai lebih cepat. Ini mitos. Mitos. Mungkin oke. kita merasa bahwa multitasking ini akan mempersingkat waktu kita. Betul. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau kita ngerjain satu persatu nih dengan fokus, waktu yang kita butuhkan itu sama kok. Dengan kalau kita kerjainnya satu-satu gitu ya. Iya, karena apa? Karena ketika kita tidak fokus dengan satu pekerjaan yang lain, kualitas hasil dari pekerjaan itu menurun karena kita multitasking dibandingkan dengan pekerjaan yang kita lakukan dengan fokus satu persatu. Itu pasti lebih bagus hasil dari yang pekerjaannya satu persatu itu. Kadang kita juga dari satu pekerjaan ke satu pekerjaan yang lain sebenarnya membutuhkan yang namanya jeda atau istirahat. Kalau kita multitasking, kita nggak punya jeda untuk itu. Betul. Konsentrasi kita menurun nih, tapi kita nggak punya waktu untuk memulihkan konsentrasi itu. Malah jadinya buyar. Kalau misalnya yang satu misalnya lagi masak nih, ternyata gosong. Ya. Malah bikin lama kan? Iya ya. Iya, bukannya cepet tapi Kan malah malah bikin lama. ngulang lagi malah jadinya lebih lama lagi Iya, ya. betul. Malah lebih lama akhirnya. Oke, jadi kalau misalkan, tapi kalau memang tapi ada orang yang punya kepribadian yang bisa fokus untuk mengerjakan multitasking itu memang ada gitu ya Mbak. Cuman kebiasaannya kalau misalkan kita mengerjakan 4-5 pekerjaan dalam satu waktu, itu kadang emang nggak bisa semuanya dapat perfect hasilnya gitu. Betul, sangat sulit untuk kita anggapannya 50-50 ya. Kita bisa 50% fokus di pekerjaan yang A, kita fokus juga di pekerjaan B. Kayaknya itu sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dipraktekkan. Oke, baik. Nah, itulah tadi 7 mitos dan fakta dan sudah dijawab sama Mbak Nira. Ada yang fakta, ada yang mitos. Tolong ambil faktanya, buang mitosnya ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali lagi membahas tema kita hari ini, tetap tenang di era serba cepat. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan tema kita hari ini mengenai tetap tenang di era serba cepat bersama Mbak Nira Emanuela Saputri, MPC Psikolog. Tadi kita sudah membahas banyak hal ya Mbak ya terkait bagaimana pengelolaan stres itu sendiri, bagaimana juga cara kita agar bisa tenang dan sangat sederhana sekali ternyata tinggal kita mau tidaknya mempraktekkan di rumah. Tadi juga sudah membahas mengenai mitos dan fakta terkait pentingnya pengelolaan emosi diri seperti itu. Bahkan tadi juga kita menyinggung masalah pentingnya istirahat untuk kestabilan kesehatan fisik dan mental. Ternyata tidur atau istirahat itu tidak hanya menunjang kesehatan fisik kita, tapi juga mental seperti itu ya Mbak ya. Kalau misalkan kita kurang istirahat, terlalu sibuk, terlalu multitasking, itu bisa mengalami yang namanya burnout atau kelelahan secara mental yang akhirnya berujung kepada hal-hal yang
boleh kita sebut seperti amarah tak terkontrol, terus juga nanti fokus juga tidak bisa konsentrasinya berlebih terhadap satu hal gitu, dan itu yang harusnya kita hindari. Nah sekarang, dari udah bridgingnya awal, sekarang apakah olahraga itu juga merupakan salah satu upaya agar bisa hidup lebih tenang lagi gitu Mbak? Ada tidak riset atau mungkin udah nyoba misalkan lari 10 km bikin hidup lebih tenang atau bagaimana? Oke. Nah ini menarik ya, karena kadang kita melupakan untuk olahraga. Kita biasa bangun pagi, tapi kita lupa untuk olahraga singkat. Entah itu untuk sekedar jalan-jalan keliling komplek, atau cuman mengitari halaman di sekitar rumah. Betul. Atau kita berjemur pun sambil stretching. Itu kan sebenarnya olahraga ringan ya, termasuk olahraga ringan. Ketika kita olahraga itu kita berarti menggerakkan tubuh kita. Kalau dalam keadaan tubuh ini tidak rileks, otot-otot yang ada di tubuh kita ini jadi tegang. Tapi ketika kita bergerak, otot kita itu menjadi lebih rileks lagi. Lalu juga olahraga itu juga akan membuat hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita itu lebih aktif gitu. Lebih aktif dalam artian yang lebih positif ya. Misalnya kita akan muncul hormon kebahagiaan. Jadi biasanya ketika kita selesai olahraga, kita pasti akan moodnya akan bagus. Apalagi kalau misalnya kita bangun pagi, kita langsung olahraga. Bukan langsung ambil gadget ya, kita lihat gadget gitu. Iya, benar-benar. Nah kita langsung olahraga, stretching aja, stretching. Ada tempat tidur biasanya banyak tuh di YouTube, di TikTok. Kalau di tempat tidur itu kita bisa sambil stretching. Kita bergerak, itu akan membuat hormon di tubuh kita itu menghasilkan hormon kebahagiaan. Endorfin gitu ya? Iya, hormon endorfin gitu. Nah, ketika kita bahagia, hormon bahagia itu akan berpengaruh dengan aktivitas kita sehari-hari. Dalam satu hari itu. Kalau kita sudah bangun tidur, kita udah bahagia. Ketika kita mengerjakan sesuatu pun, sampai kita mau tidur pun kita tetap bahagia. Meskipun ada di pekerjaan misalnya atau di lingkungan pendidikan, ada hal-hal yang ngeselin. Tapi karena kita udah moodnya udah bagus dari awal, jadinya kita bisa lebih tenang untuk merespon pengalaman-pengalaman negatif itu. Jadi memang olahraga itu sangat penting. Bergerak secara sederhana lebih penting, atau yang ringan-ringan aja nggak apa-apa. Yang penting bergerak intinya Iya, yang ya. penting bergerak. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa peran pola tidur yang cukup dalam menjaga kesehatan mental? Oke, untuk tidur ini sendiri ya, karena balik Atau lagi minimal berapa jam gitu yang standarnya untuk kesehatan mental sendiri? Kalau secara ilmiahnya ya, secara standar itu untuk jangka waktunya itu 7-8 jam. 7-8 jam Iya. ya. Tapi belum tentu kita tidur selama 7-8 jam ini kita menghasilkan tidur yang berkualitas. Karena penting, selain kita menjaga jangka waktu ini, kita juga menjaga kualitas tidur. Kualitas tidur ini seperti apa? Kualitas tidur ini kita tidur dengan tenang, kita nggak ada insomnia. Jadi saat kita tidur, sebelum tidur itu biasanya ada waktu sekitar 15-20 menit. Itu masa transisi dari otak kita yang sudah aktif nih seharian bekerja, kita ke mode istirahat. Betul. Jadi otak kita tuh nggak bisa kayak saklar lampu yang tiba-tiba ditekan sekali itu langsung off, tekan sekali langsung on. Kita nggak bisa, karena otak itu butuh masa transisi. Ini pentingnya kita juga merasa diri kita tuh merasa tenang, karena di jangka waktu 15-20 menit ini cukup krusial. Betul. Karena kalau kita tidak tenang, kalau pikiran kita tidak tenang, kita udah resah gitu, kita tiba-tiba bisa ngambil gadget. Secara tidak sadar kita ngambil gadget, malah kita memasukkan lagi informasi-informasi ke dalam tubuh kita saat kita mau tidur. Padahal harusnya ketika kita tidur, kita memang memberikan waktu untuk diri kita istirahat tanpa adanya informasi-informasi tambahan atau menambah rasa khawatir ataupun cemas dalam diri kita. Oke, jadi seperti itu ya, sepenting itu pola tidur yang cukup untuk kesehatan mental seseorang berarti ya Mbak ya. Nah, tadi kita ada ngebahas masalah mindfulness ya Mbak. Nah, sekarang apa manfaat latihan pernapasan atau mindfulness dalam kehidupan sehari-hari?
Oke, ini sebenarnya adalah teknik ya, teknik pernafasan dan teknik mindfulness. Teknik pernafasan sendiri itu manfaatnya untuk merilekskan tubuh kita, untuk merilekskan sistem-sistem syaraf yang ada di tubuh kita. Kalau mindfulness ini sendiri manfaatnya untuk membuat kita merasa sadar akan diri kita sendiri, sadar akan emosi kita sendiri, sadar bahwa apa yang sedang kita lakukan ini adalah sesuatu hal yang bermakna. Betul. Kita akhirnya ketika kita bisa mindful, kita juga akhirnya melatih kefokusan kita. Karena kita tadi udah membahas tentang pernafasan ya. Sekarang kita membahas tentang mindfulness. Mindfulness ini sendiri adalah teknik di mana kita misalnya kita mau minum nih. Kita minum kan pakai gelas atau pakai botol. Kita lihat dulu nih bentuk gelasnya seperti apa. Lalu kita lihat, oh isi minumannya ini apa, entah itu teh, entah air putih, suhunya itu seperti apa, apakah hangat atau dingin, itu kita merasakannya. Jadi kita mengaktifkan indera-indera yang ada di tubuh kita, entah indera penglihatan ataupun indera peraba. Kita fokus untuk itu. Lalu ketika kita minum juga kita merasakan bagaimana air itu mengalir dari mulut ke tenggorokan dan akhirnya masuk ke organ tubuh. Kalau kita fokus, kita akan merasakan bahwa air itu mengalir dari atas sampai ke bawah. Ketika kita fokus dan kita sadar dengan apa yang kita lakukan. Tapi seringnya kita itu terburu-buru. Betul. Kita tidak menyadari hal-hal kecil seperti itu. Nah, ini pentingnya ketika kita untuk melatih mindfulness agar fokus kita pun akhirnya terlatih. Oke, jadi memang harus sering-sering latihan ya Mbak ya? Betul, harus sering-sering latihan. Oke, baik. Nah, selanjutnya bagaimana orang tua dapat membantu anak tetap tenang di tengah derasnya arus informasi digital? Oke. Ini peran orang tua lagi nih sekarang yang Peran kita orang bahas tua ya. Iya. Oke. Anak itu kayak spons. Apa yang dia tangkap dari lingkungan, itu yang dia resap. Betul. Kayak spons gitu kan. Air banyak, dia resap semuanya. Nah, di sini pentingnya peran orang tua bukan cuman untuk melarang atau bilang no gitu. Iya. Karena benar. no gitu. Nah, bukan cuma itu, tapi kita orang tua itu sebagai pendamping dari anak. Kita tidak hanya melarang tapi juga mencontohkan. Jangan sampai kita bilang jangan main HP ya. Iya, tapi orang tuanya main HP. Iya, tapi orang tuanya malah main HP karena anak tuh ngelihat papa mama aku main HP kok, kenapa aku nggak boleh gitu. Nah, jadi anak itu mencontoh apa yang ada di lingkungannya. Itulah pentingnya kita juga sebagai orang tua juga harus mengontrol hal itu. Kita juga harus belajar bahwa ada waktunya kita bermain gadget, ada waktunya kita bermain dengan anak. Jangan kita suruh anak bermain misalnya dengan mainannya di ruang keluarga, tapi kita asik dengan gadget kita sendiri. Betul. Kita nggak punya bonding juga dengan anak kita, gitu. Lalu juga ketika anak menemukan sesuatu di media sosial dan kita bertanya, dan anak itu bertanya dengan orang tua, jangan langsung orang tua itu bilang jangan nonton itu, jangan ini, jangan itu. Langsung di just gak boleh ini, gak boleh itu gitu ya. Tapi kita tidak menjelaskan secara logis kepada anak kenapa sih itu nggak boleh gitu. Itu jangan sampai kita sebagai orang tua langsung ngekat gitu aja bilang nggak boleh. Selain itu juga kita sebagai orang tua juga harus sadar bahwa anak ini punya perasaannya masing-masing. Betul. Jadi kita juga sebagai orang tua memvalidasi perasaan itu. Jangan karena anak itu merasa sedih atau apa dibilang jangan suka nangis gitu. Iya. Ya kamu Padahal cek dia mengekspresikan perasaannya gitu ya Mbak. Iya, padahal dia mengekspresikan. Dari hal-hal kecil itu aja, dari larangan-larangan kita itu malah membuat anak itu merasa apa istilahnya kayak ditolak. Jadi anaknya tuh kayak nggak mau deket sama orang tuanya. Oke, jadi memang peran orang tua ini dianggap dibilang mudah juga nggak mudah, dibilang berat juga tapi memang harus dijalani gitu ya. Iya. Oke, sekarang mungkin terakhir kesimpulan yang bisa Mbak Nira sampaikan khususnya bagi pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang menonton kita saat ini tentang pentingnya agar terus bersikap tenang di era serba cepat saat ini. Silahkan Mbak. Iya, betul. Era serba cepat ini memang kita tuh nggak bisa memungkiri ya. Kita tidak bisa menolak era ini. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita mengontrol bagaimana cara kita untuk bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa merespon dari situasi-situasi yang ada. Saya ada dengar satu pepatah itu bilang hari kemarin itu bukan milik kita, tapi hari ini dan hari esok adalah kesempatan kita untuk menang atau kalah. Dalam hal ini kita punya kemampuan untuk mengontrol
yang terjadi kemarin ya udah biarin aja, itu jadikan sebuah pembelajaran buat kita. Tapi apa yang terjadi hari ini kita bisa mengontrol. Apa yang terjadi besok kita bisa mengontrol. Betul. Bagaimana caranya itu kita yang tahu. Kita yang bisa menentukan bagaimana caranya. Kita yang bisa sadar bagaimana caranya. Kita yang bisa tahu kira-kira teknik apa nih yang bisa membuat diri kita, membuat diri saya itu merasa tenang. Betul, oke baik. Nah itu tadi mengenai tips dan juga cara agar tetap tenang di saat era serba cepat seperti ini ya Mbak ya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Nira atas waktunya hari ini sudah datang ke studio kita. Dan pemirsa di rumah, tidak terasa 1 jam sudah kita membahas tema kita hari ini. Terus saksikan Hidup Sehat setiap Selasa jam 3 sore hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.